Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu Allahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita dengan beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini pada malam hari ini. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, suri tauladan umat, yakni Nabi kita, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin. Beliaulah manusia yang dapat gelar paling mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya ke kalangan umat manusia untuk membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan petunjuk Al-Quran. Yang saya hormati pemimpin Yayasan Al-Falah, yakni Al-Mukarramah wal Mukarram Umina Haja Sa'wina beserta Bapak Ki Haji Abdurrahman. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyehatkan badannya, memanjangkan umurnya, dan melancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada guru kita semua, Umina Haja Sa'wina, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil beliau untuk berkunjung ke rumahnya Baitullah Ka'bah di Mekah. Semoga haji beliau dan para rombongan haji dari Kalbiyah Al-Falah menjadi rombongan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Al-Falah, yakni Al-Mukarram wal Mukarramah Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Sayadi beserta Ibunda Haja Siti Zulfa, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau berdua dapat hadir di acara ini. Mata'anallahu fi kulli hayatihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para wali santri yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara ini di malam hari ini. Juga yang tak bisa saya lupakan, para santriwan beserta santriwati Pondok Pesantren Al-Falah yang telah menemani saya selama perjuangan saya dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala melancarkan ilmu kalian dan menjadikan ilmu yang kalian dapatkan berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak panjang kalam, berdirinya saya di sini pada malam hari ini akan membawakan suatu pidato dengan judul pentingnya mendahulukan adab sebelum ilmu. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita semua telah ketahui bahwa ilmu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Betapa banyak manfaat yang dapat diberikan oleh ilmu kepada diri kita maupun kepada diri orang lain. Namun satu hal yang harus kita semua ingat, yaitu sepenting-pentingnya ilmu, kita harus selalu mendahulukan adab sebelum ilmu lainnya. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-adabu fawqal ilmi, adab itu ada di atas ilmu. Lantas mengapa adab bisa di atas ilmu? Karena adablah yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain agar tercapai kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram. Karena itu percuma sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqih, dan ilmu akademis lainnya, jikalau tingkah laku diri sendiri tidak kita perhatikan. Tentu jikalau kita melihat orang yang tidak beradab,
kita pun akan merasa jengkel. Mengapa orang itu berlaku seperti itu? Apakah ia tidak memiliki ilmu? Mengapa perlakuannya seperti orang bodoh? Dalam suatu mafuzat dikatakan, laula ilmu ka'annasu kal bahaim. Seandainya tidak berilmu, niscaya manusia seperti hewan. Namun apabila manusia berilmu tetapi ia tidak memiliki adab, bisa jadi ia lebih buruk daripada hewan. Karena hewan wajar, Allah Ta'ala tidak menanggurahi mereka dengan ilmu. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi manusia, Allah telah menganugerahi kita dengan akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jikalau kita tidak beradab, hanya mencari ilmu, kita tidak peduli kita akan melakukan yang baik maupun yang buruk. Justru ilmu bukannya mendatangkan manfaat, malah mendatangkan kemudaratan, bahkan suatu musibah besar. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahaddiku. Suatu musibah besar, seorang alim berilmu tetapi ia berani melanggar. Karena orang yang berilmu namun yang tidak memiliki adab akan berlaku lebih rusak daripada orang yang beradab meskipun ia minim ilmunya. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dahulukan adab dan etika kita sebelum kita mencari ilmu lainnya. Karena jika adab kita sudah mantap, insya Allah ilmu lainnya pun akan menyusul. Lantas para hadirin, adab dan tingkah laku siapakah yang harus kita ikuti? Siapakah yang harus kita jadikan panutan? Jawabannya tidak lain tidak bukan, ialah kekasih Allah, Nabi kita, Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kekasih Allah. Allah angkat derajatnya menjadi manusia dengan derajat paling tinggi. Nurnya telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Beliau bukanlah seorang penguasa yang mengatur suatu negeri dengan tangan besi, bukan pula seorang bangsawan yang membagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Beliau hanyalah manusia biasa yang tokoh-tokoh kemanusiaannya sangatlah sempurna. Dari kecil beliau dikenal dengan julukan Al-Amin. Dari situ sudah jelas perangai beliau, bahwa beliau merupakan manusia yang paling dapat dipercaya, tidak pernah menyalahkan janji dan selalu memenuhi amanatnya. Karena itu para hadirin, marilah kita jadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kamu suri tauladan yang baik dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu marilah kita ikuti kisah hidup beliau, kita ikuti bagaimana beliau hidup dalam kesehariannya. Jangan malah kita ikuti orang-orang yang kafir. Mereka tidak percaya Allah sebagai Tuhan mereka. Pantaskah kita menjadikan mereka sebagai panutan? Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolong kalian. Sesungguhnya mereka telah berputus asa dari hari akhir, sebagaimana orang-orang kafir dalam kubur telah berputus asa. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita kedepankan adab, akhlak dan etika kita sebelum ilmu. Karena sebagaimana yang telah sampaikan, insya Allah jikalau adab sudah mantap, ilmu lain akan menyusul dengan sendirinya. Dan marilah kita jadikan perangai Rasulullah SAW sebagai suri tauladan baik yang kita ikuti setiap hari. Dan satu lagi pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saya yang mungkin tidak lama lagi akan mengalami perpisahan. Janganlah kalian pernah lupakan jasa dari guru kalian yang telah mendidik, membimbing kalian sehingga kalian bisa menjadi seperti ini. Kalian menjadi bisa baca Al-Quran, paham agama, berpidato dan sebagainya. Janganlah kalian pernah lupakan jasa mereka. Karena meskipun mereka memarahi atau membentak kalian, ingatlah bahwa mereka tidak membenci kalian, tetapi itu karena mereka peduli terhadap diri kalian. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk diri kalian.
Tidakkah kalian ingat bagaimana guru kalian senantiasa tanpa rasa bosan selalu mengatakan kepada diri kalian untuk menjaga adab dan akhlak kalian dimanapun, pada kapanpun, dan kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian orang yang bermanfaat di kemudian hari dan menjadikan ilmu yang kalian dapatkan berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fataqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Mungkin cukup sekian pidato yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.